kita berkaca pada sejarah kita. Mungkin di negara-negara luar di sana gerakannya dipegang oleh partai. Kalau kita bilang bahwasannya anak-anak politik kenapa punya tanggung jawab yang moral lebih? Bahwasannya kita diajarkan untuk memahami sebuah situasi negara. Kita diajarkan juga bahkan untuk masuki tatanan-tatanan kekuasaan. Bahkan untuk berkuasa sendiri kita pun diajarkan sebenarnya. Betul. Itu sudah menjadi tanggung jawab bagi seluruh mahasiswa gitu. Karena apa yang mengharuskan kita? Undang-undang pendidikan tinggi. Tridharma perguruan tinggi disebut di situ. Artinya kita bergerak, kita mengadvokasi, kita demonstrasi. Itu amanat undang-undang. Ini yang gue kritik sama elit-elit mahasiswa di kampus-kampus dimanapun. Ini dia. Kampus memang betul miniatur negara, tapi jangan masukkan perilaku negara ke dalam kampus. Itu artinya ada sumber daya alam yang memang sifatnya ini adalah kebutuhan orang banyak, hajat hidup orang banyak yang memang harus dikuasai oleh negara. Harus negara yang kasarnya yang memonopoli lah. Tapi dipergunakan untuk kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Oke. Itu yang kita tekankan. Halo Gersos Friend, kembali lagi di podcast Gersospol. Tentunya podcast ini selalu dipandu sama gue, Banjaran Seto Prasetya. Dan tentunya kita tidak akan sendiri hari ini. Dari kemarin kita sudah membawa teman-teman aktivis dari Cipayung, salah satunya dari Ketua Umum HMI dan juga Ketua Umum GMI. Dan sekarang kita membawa seorang aktivis kemahasiswaan tentunya. Kalau teman-teman lihat dan teman-teman mengira akan ada Badan Eksekutif Mahasiswa, nah teman-teman salah besar nih. Kali ini kita coba melipir sedikit bahwasannya eksistensi gerakan yang dibangun sama mahasiswa tidak hanya dari Cipayung maupun dari BEM, tapi ada yang bentuknya dari himpunan mahasiswa yang terafiliasi dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia. Dan saya ucapkan selamat datang untuk kawan, adik, dan kawan dan teman seperjuangan saya. Tum Torik dari Tum Himapol Indonesia. Ya. Sehat Tum? Sehat, alhamdulillah. Gila. Ketua Seto. Ampun. Tentunya kenapa gue bilang dia adalah seorang yang menjadi teman, kawan, dan juga adik seperjuangan di Himapolindo. Karena memang dari diri saya sendiri, dari gue sendiri ya. Udahlah kalau sama dia gak usah ngomong saya anda ya kan, atau aku kamu ya kan. Tapi ya karena kita berdua sama-sama pernah menduduki posisi yang sama, yaitu sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik se-Indonesia. Dan tentunya di generasi yang saat ini pergejolakan juga semakin tinggi. Tapi sebelum jauh ke arah sana tuh gimana kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Cuaca gimana cuaca? Cuaca panas ya. Sepanas cuaca politik? Sepanas cuaca politik, apalagi dalam beberapa waktu ke belakang ya. Cukup panas. Dan gue sangat suka nih ngelihat Himapol Indonesia. Kabinet apa? Garuda Progresif. Kabinet Garuda Progresif. Udah macam pemerintah. Tapi enggak lah ya. Apa sih filosofis dari Garuda Progresif nih sebenarnya tuh? Iya, sebenarnya kenapa Garuda? Sebenarnya simpel aja, itu kan simbol ataupun marwah dari Republik ini ya. Gitu. Jangan cuma negara lah yang boleh pakai itu. Jangan cuma pemerintah yang boleh pakai istilah-istilah Garuda kayak gitu kan. Cuma kita sebagai organisasi mahasiswa kita juga pakailah nama itu untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita ini siapa. Gitu. Kita tidak ada satupun berpikir untuk berorganisasi kepada tahap melupakan negara ini, gitu. Kepada tahap menghilangkan negara ini, tidak. Tapi tetap ada narasi progresifnya di belakang. Akhirnya mencerminkan progresif itu berupa progresivitas ke pergerakan kah atau progresivitas secara keilmuan? Kepergerakan. Jadi Kabinet Garuda Progresif ini yang dibawakan dan dinarasikan oleh Tum Torik
di kabinet 2024-2025 ya? Iya. Ngeri Pak. Tapi sebelum jauh ke sana nih Tom, mungkin kawan-kawan tadi kan gue udah singgung di awal soal masalah ya bahwasannya pergerakan mahasiswa hari ini eksistensinya nggak dibangun dari badan eksekutif atau senat mahasiswa. Betul. Ya kan? Tapi ada variabel lain nih ternyata, yaitu berupa eksistensi himpunan. Bukan himpunan mahasiswa Islam, kalau itu kan masuk ke dalam Cipayung. Tapi Himapolindo, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia. Bisa diceritakan dikit gak Tom? Himapolindo ini yang melatar belakangi Himapolindo Indo ini itu apa sih? Gitu. Oke, latar belakang ya Himapolindo. Sebenarnya kalau soal sejarah, gue tuh nggak tahu banyak lah soal Himapolindo karena ini sudah 10 tahun. Sedangkan gue menjadi mahasiswa aja baru 4 tahun gitu. Berarti jauh sebelum gue berkuliah, Himapolindo tuh udah ada. Tapi yang gue yakini dan yang gue pahami tentang Himapolindo, disinilah perkumpulan anak-anak ilmu politik se-Indonesia dengan rumpun ilmu politik. Tentu ini jadi satu semangat yang sama antara kita, bahwa bagaimana sih akhirnya kita dapat berkumpul, dapat berhimpun seluruh Indonesia dengan kultur daerah masing-masing, dengan kaderisasi di tiap kampus yang berbeda-beda, tapi menyatukan persepsi, menyatukan gagasan untuk republik tentunya. Nah, ini kan cukup menarik ketika kita berbicara soal Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia tidak terlepas dari keilmuannya dong berarti. Betul. Nah berarti ini kan ada yang melatar belakangi keresahan. Betul. Nah di situasi saat ini atau di zaman kepemimpinan lo, apa yang lo bangun hari ini untuk kita punya kesadaran kolektif yang sama nih? Oke. Memahami keresahan yang sama. Apa keresahan yang dibangun nih di kabinet lo? Iya, tentu kan gini ya. Kita mempunyai rumpun ilmu, yaitu ilmu politik. Yes. Kita belajar tentang bagaimana negara ini bisa berdiri sebagai satu negara. Kita belajar bagaimana negara mengatur pemerintahannya. Yes. Dan posisi rakyat seperti apa, posisi masyarakat seperti apa. Itu kita pelajari dari tahun jebot sampai yang kedepannya mau seperti apa, itu selalu kita analisa. Nah ini tentunya menjadi suatu keresahan bagi kita bersama gitu. Kita mempelajari seluruh teori-teori tentang negara, teori-teori tentang pemerintahan. Tapi balik lagi, kita melihat negara kita hari ini itu sudah benar belum sih menjalankan negaranya. Nah itu keresahan kita. Gitu. Kadang juga keresahan yang kita saling bangun satu dan diantaranya adalah masih banyak pejabat pemerintahan yang tidak mengerti apa itu politik, yang tidak mengerti bagaimana menjalankan roda pemerintahan. Makanya kan yang sering kita, yang kemarin ramai itu tentang joget-joget, akhirnya banyak politisi-politisi yang meminta maaf. Itu kan karena dia tidak memahami bahwa dia adalah pejabat publik, pelayan publik gitu. Nah akhirnya itu jadi keresahan kita. Ini menjadi tugas kita juga sebagai mahasiswa ilmu politik untuk sharing kepada masyarakat luas bahwa kita tuh nggak boleh sebenarnya acuh terhadap politik. Karena apa? Dapur kita itu ngebul atau tidak ngebulnya itu tergantung situasi politik, tergantung kebijakan politik. Yes. Gitu. Makanya jadi kayak kita ngerasa anak politik tuh punya tanggung jawab yang lebih dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu. Ya karena apa? Karena negara ini kita yang pikirkan, pemerintahan ini berjalan atau tidak, kita juga yang pikirkan gitu. Itu keresahan. Gue juga menatap satu persepsi yang sama ya. Karena kalau kita bilang bahwasannya anak-anak politik kenapa punya tanggung jawab yang moral lebih? Bahwasannya kita diajarkan untuk memahami sebuah situasi negara. Kita diajarkan juga bahkan untuk masuki tatanan-tatanan kekuasaan. Bahkan untuk berkuasa sendiri kita pun diajarkan sebenarnya. Iya kan? Betul. Kita diajarkan bagaimana untuk mendapatkan perolehan suara, bagaimana kita cara mengambil empati dan simpati publik, itu kita diajarkan. Nah, maka itu menjadi tanggung jawab moral kita ketika melihat ada sebuah gesekan-gesekan dinamika-dinamika politik yang menyangkut dalam tatanan moral rakyat. Itu kan pada akhirnya kita sendiri yang menjadi garda terdepan harusnya untuk membereskan hal-hal tersebut. Nah,
kalau kita lihat dari perspektif lu Tum, gue agak ingin bertanya soal masalah arah sebenarnya, lokus atau fokus kebijakan dari Himapol-Indo hari ini itu dalam pengadvokasian, pergerakan, atau dalam hanya sekedar tatanan akademiknya aja, buat dalam artian akademik adalah mencerdaskan kayak gitu. Nah ini apakah itu semua dielaborasikan atau memang lu memfokuskan ke dalam salah satu itu? Kalau kita lihat ya. Oke, jawabannya semuanya. Semuanya. Advokasi kepada masyarakat itu penting, pengadvokasian, jalur-jalur litigasi, gerakan itu juga suatu hal yang penting, dan pencerdasan itu suatu hal yang penting. Dan ini juga yang sebenarnya gue mau jawab soal yang tadi itu, pergerakan itu nggak cuma BEM, nggak cuma Cipayung. Memang pergerakan itu adalah ya mahasiswa gitu. Semuanya nggak harus BEM, nggak harus Cipayung, nggak harus itu, nggak harus organ A, B, C, D atau organ gerakan, semuanya itu harus. Kenapa? Kita berkaca pada sejarah kita. Mungkin di negara-negara luar di sana gerakannya dipegang oleh partai. Makanya pernah ada disebut partai revolusioner, partai apa, atau gerakan-gerakan yang diinisiasi nggak sama student gitu. Tapi ini Indonesia. Kita berpijak pada 1908 yang mana saat itu kenapa disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Karena mahasiswa atau siswa atau kaum terpelajar pada saat itu sadar bahwa kita tuh butuh merdeka. Gitu. Makalah muncullah satu organisasi namanya Budi Utomo. Gitu. Itu siapa mereka? Ya anak-anak mahasiswa. Sampai ke 1928 45 peristiwa Rengas Dengklok, 66 dan seterusnya sampai hari ini. Semuanya adalah kaum-kaum terpelajar. Itu sudah menjadi tanggung jawab bagi seluruh mahasiswa gitu. Karena apa yang mengharuskan kita? Undang-undang Pendidikan Tinggi. Tridharma perguruan tinggi disebut di situ. Artinya kita bergerak, kita mengadvokasi, kita demonstrasi. Itu amanat undang-undang. Jadi sebenarnya kita sedang menjalankan undang-undang. Gitu, melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Dan memang fokus Himapol-Indo saat ini ke itu. Kita melakukan beberapa advokasi. Sekarang juga kita sedang mengawal 3 desa di Ketapang, Kalimantan Barat. Itu permasalahan oleh perusahaan sawit. Itu sedang kita kawal bahwa akhirnya lahannya dikuasai oleh perusahaan sawit. Dan juga dalam bab-bab gerakan pengorganisiran atau demonstrasi juga selalu kita tidak ketinggalan lah. Bahkan kasarnya Himapol-Indo ingin mencoba mengambil porsi lebih dalam gerakan. Gitu juga coba kita kan kalau di kampus-kampus menjadi organisasi yang bisa dibilang terkecil ya, himpunan ya. Tapi kita minta ke setiap anak Himapol-Indo, setiap anak yang ada di Himapol kampusnya untuk berani mengajak atau menantang seluruh ormawa di kampusnya untuk turun ke jalan. Gitu. Gak cuma anak FISIP, gak cuma anak hukum, tantang juga anak-anak kedokteran, tantang juga anak-anak teknik untuk ikut bersama-sama. Kenapa? Karena ini bukan tanggung jawab sebagai mahasiswa fakultas apa, tapi tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa titik. Nah ini juga yang akhirnya gue cukup resahkan. Dalam tubuh-tubuh kampus ego sektoral tuh masih tinggi. Lu belum jadi elit. Tapi ego sektoral lu udah kayak partai politik yang punya bargaining position. Ya gak sih? Kalau lu sadar. Akhirnya Himapol-Indo mencoba menggeser segmentasi ego sektoral itu. Betul. Ya harus kita geser. Karena kadang lucu juga. Kayak ini sekarang ketua BEM-nya dari warna apa? Berarti kalau ketua BEM warna ini aksinya kita sepiin. Ada kayak gitu. Beberapa kali gue kan main ke teman-teman daerah-daerah di Himapol-Indo ya. Kok gue pura-pura nggak tahu ya? Iya lagi. Seharusnya kan lu lebih paham. Lanjut. Iya, kayak lu mau demo aja masih mikirin ini pemimpinnya warna apa, ini ketua BEM-nya warna apa, kan nggak bagus gitu ya. Padahal konsep anak gerakan, konsep aktivis adalah siap terpimpin. Dengan pasukan siap terpimpin,
dan siap dipimpin gitu, siapapun, karena kita nggak bicara soal siapanya, tapi kita bicara soal apa yang diperjuangkan. Iya. Gitu. Itu kan juga sama halnya ketika kita memilih wakil rakyat kita, memilih presiden kita, bukan dari soal warna apa, Betul. tapi apa gagasan yang dibawa. Karena ketika kita sadar bahwasannya gagasan yang dibawa, kita siap untuk dipimpin dan mereka siap untuk memimpin harusnya, ya kan? Iya. Kayak gitu. Nah, yaitu akhirnya ketika gue sadar bahwasannya ego sektoral itu masih melekat dalam tubuh mahasiswa, mulai dari warna, ideologis, ya kan, perbedaan hal-hal tersebut itu masih dapat, dan tidak ada bahkan menciptakan residu-residu lah ya, bekas-bekas dari konflik kepentingan. Oh, ternyata akhirnya gue sadar, benar kata Bang Panji, akhirnya gue sadar bahwasannya wakil rakyat, presiden, eksekutif dan lain-lain itu contoh dari masyarakat kebanyakan. Betul, sepakat. Dari tataran elit mahasiswa aja begitu ya. Betul. Ini yang gue kritik sama elit-elit mahasiswa di kampus-kampus dimanapun. Ini dia. Kampus memang betul miniatur negara, tapi jangan masukkan perilaku negara ke dalam kampus. Keren. Nah, betul. Ini tuh, gue pengen banyak ngulas juga. Tadi kan lu juga sebut bahwasannya Himapolindo juga menjadi ya condong lah ya terhadap pergerakan. Dari pengadvokasian lu udah selesai. Ya kan, lu mencoba untuk mengadvokasikan beberapa desa, salah satunya di Ketapang. Nah, kemudian di pergerakan. Tapi sebelum masuk ke pergerakan, ranah akademik dulu deh. Ini ranah akademik, lu coba bagaimana menciptakan edupol, edukasi politik. Ya, kalau di ranah akademik, tentu terutama sasaran kita tuh ada 2. Oke. Kita sendiri dan juga masyarakat luas. Di kita tentunya kita saling berbagi literatur ya dengan kampus-kampus di berbagai daerah ya, karena kita harus paham lah bahwa mahasiswa Jakarta tentu berbeda sama mahasiswa yang ada di daerah lain. Secara bahasanya, secara pembacaannya itu pasti berbeda karena mereka punya perspektifnya lain gitu. Jadi itu yang harus kita saling sharingkan. Makanya di Himapolindo ini kita sering mengadakan pertemuan-pertemuan lah, entah pertemuan langsung ataupun memang via Zoom meeting ya. Oke. Untuk apa? Untuk saling sharing aja. Bagaimana situasi di daerahnya, situasi kampusnya, dan bagaimana kawan-kawan memandang situasi nasional per hari ini. Itu. Nah, terus kepada masyarakat tentu ini yang sangat utamanya ya bagi Himapolindo untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait apa sih fenomena yang hari ini sedang bergulir gitu. Karena kadangkala masyarakat tuh adalah elemen yang sangat mudah terprovokasi. Gitu. Bukan karena masyarakatnya yang salah atau kurang cerdas, tidak. Masyarakat Indonesia itu udah pintar. Sangat pintar, cuma masih banyak bab-bab lain yang memang belum bisa diselesaikan oleh masyarakat tersebut. Contohnya adalah ya bagaimana dia bisa berbicara soal bangsa, soal negara, tapi dia cuma sampai tahap besok gua harus makan apa, besok dapur gua nyala atau enggak. Akhirnya disitulah yang membuat kadang masyarakat luas gampang terpengaruh oleh provokasi-provokasi yang ada di media sosial, apalagi sekarang kan teknologi ya sangat canggih. Teknologi. Semuanya sangat mudah dimodifikasi. Gitu di Himapolindo. Tentu kita terus bersama-sama dengan masyarakat. Kenapa? Karena harapan kita adalah mahasiswa ini adalah pemimpin politiknya rakyat. Pemimpin politiknya masyarakat. Itu adalah peran kita sebagai mahasiswa. Nah, ini kan kalau gue lihat tadi gue menyinggung satu bait obrolan kita soal masalah rakyat ini sebenarnya layak dan sangat bisa untuk membicarakan soal-soal masalah kebangsaan, namun akhirnya terpentok sama hal-hal kita harus besok makan apa, ya kan, kita besok harus makan apa, kemudian kita besok
dapur kita ngebul atau tidak. Ya itu kan memang sebenarnya akhirnya tugasnya negara, ya kan? Betul. Tugas negara yang harusnya bisa untuk menyediakan, bahkan untuk mengasih akses aja deh, nggak usah menyediakan, tapi memberikan possibility untuk mereka dapurnya bisa menyala, ya kan? Kemudian mereka dapat pekerjaan yang layak. Baru ketika berbicara soal masalah bangsa dan negara, mereka sangat dijamin dan sangat memungkinkan mereka teredukasi kok. Betul. Iya nggak sih? Iya. Dan makanya masyarakat sebenarnya, kalau kita balik lagi nih sedikit, masyarakat sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat gitu. Masyarakat ini juga banyak kok yang sudah mulai terpelajar. Tapi kalau misalkan kita bicara soal masalah ekonomi fiskal, ekonomi moneter, ya mereka nggak mungkin ngebicarain hal-hal itu di warung kopi. Betul. Iya nggak sih? Mau bicara masalahnya beban kek, mau bicara masalah kompensasi kek, ya kan? Mereka mikirin besok buat makan apa aja dulu masih susah. Betul. Iya gak sih? Nah, ini juga hal yang terjadi ketika kita memahami pola perilaku pejabat kita tuh. Yang kemarin sempet akhirnya Himapolindo turun ke jalanan. Dan ini kita masuk ke dalam bab-bab pergerakan. Anjay. Ya kan? Himapolindo turun ke pergerakan lah ya, parlemen jalanan ini, mencoba untuk mengadvokasikan suara rakyat juga dong pastinya. Nah, ini kan kita lihat bahwasannya demo yang sudah bergulir hampir 1 bulan lalu ya. Hampir 1 bulan. Hampir mau 1 bulan lalu. Ya kan. Mulai terjadi di tanggal 25, kemudian diteruskan di tanggal 28, 29 sampai dengan 30. Karena 31 itu sudah dilakukan penenangan, kalau bahasa gue tuh penenangan aja gitu. Nah, ini kalau dilihat tuh sebenarnya Himapolindo ini turun dan membawakan apa tuh ketika merespon kejadian bahwasannya sudah ada 1 martir yang dilindas, ditabrak gitu kan sama polisi-polisi ini. Oke. Himapolindo ya, membawa apa atau ngapain sih Himapolindo akhirnya turun aksi? Sebenarnya kita ya sebagai Himapolindo dalam proses kajiannya kita tuh mengkaji banyak hal. Yes. Terutama tentang reformasi sistem kepartaian, juga tentang bagaimana Indonesia bisa menyentuh kedaulatan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Itu kita kaji. Dan Himapolindo itu kalau dihitung dari tanggal 25, Yes. artinya kita baru turun aksi di tanggal 29. Oke. Kita baru turun aksi di tanggal 29 itu di Polda Metro Jaya. Apa sih pada saat itu yang memang menjadi tuntutan kita? Sebenarnya tuntutan kita tuh pada saat itu ya simpel saja sih. Itu juga baru merespon atas perilaku aparat negara terhadap masyarakatnya. Brutalitas ya? Brutalitas. Gitu. Saat itu kan almarhum Afan Kurniawan ya dilindas oleh mobil apa namanya? Rantis. Mobil rantis. Akhirnya dia menimbulkan akhirnya dia meninggal dunia. Nah, itu kita merespon. Kita datang ke Polda Metro Jaya, kita coba meminta untuk sebenarnya para pelaku tersebut, dan bukan hanya pelaku tersebut juga, cuma orang-orang yang memang terlibat di atasnya, artinya yang memberikan surat perintah, itu kita minta untuk diadili. Kenapa? Karena ini nyawa. Ini nyawa. Dan apakah sekarang sudah diadili? Ya, tapi dalam sidang kode etik. Sedangkan pelanggaran dia adalah pelanggaran sipil, harusnya dia dikenakan pengadilannya di pengadilan sipil. Gitu. Itu sebenarnya yang kita minta kepada pada saat itu Polda, untuk juga Polri dapat berbenah lah. Gitu. Sudah berapa banyak nyawa yang akhirnya dalam setahun ini deh, atau 2 tahun 3 tahun ke belakang, berapa banyak nyawa yang akhirnya habis di tangan kepolisian Republik Indonesia gitu. Yang harusnya menjadi titik balik Polri untuk mengevaluasikan diri
mereformasi lah bahasa sekarang kan, apalagi sekarang sudah mulai hembusan tentang reformasi kepolisian. Ya. Dan sudah katanya kan akhirnya sudah dibentuk timnya. Dibentuk timnya. Dan kemarin juga dalam reshuffle kabinet ya sudah masuk penasihat khusus presiden kalau nggak salah ya. Utusan apa penasihat khusus mungkin bisa teman-teman lihat dan cross check, yaitu Pak Ahmad Doviri, mantan Wakapolri. Yang akhirnya ditugaskan presiden untuk menjadi penasihat khusus atau utusan, aku masih lupa. Tapi coba teman-teman lihat lah. Itu kan akhirnya bahwasannya negara juga di sini mencoba untuk menseriusi ini kalau kita lihat, ya kan. Tapi jauh sebelum ke sana tuh, akhirnya karena ada agenda tersebut, ya kan, agenda aksi tersebut yang cukup lumayan pelik kalau kita lihat ya. Akhirnya di Polda itu sangat menurut gue keren, mahasiswanya bisa menghegemoni forum. Kita nggak bicara tertib. Ngapain tertib dalam aksi, ya kan? Aksi itu kalau tertib ikut kamisan. Dan berapa belas tahun yang tidak pernah didengar. Ini kita kan nggak mau lagi kejadian yang sama. Makanya kita coba bukan mentertib tapi menghegemoni, ya kan? Aksinya melipat gandakan masanya, ya kan, kala itu. Dan gue lihat lu cukup dominan lah ya di sana, hingga akhirnya bersama teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa, aliansi Badan Eksekutif, dan juga teman-teman Cipayung Plus hadir, dipanggil ke dalam istana. Nah, sebenarnya di dalam tuh ngomongin apa sih tuh? Ya betul, memang pada akhirnya beberapa hampir seluruh ya kayaknya, hampir seluruh aliansi nasional itu dipanggil ke istana untuk bertemu Mensesnek pada saat itu. Itu kami hadiri, kami diminta untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat inginkan dalam proses pemerintahan yang saat ini. Apa yang lo utarakan? Di situ sebenarnya kalau teman-teman semua lihat dan tahu, banyak yang ngomong tentang meminta untuk memang reformasi Polri, meminta juga harus ada tim investigasi dalam proses demonstrasi kemarin. Juga banyak hal tentang kita meminta kesejahteraan guru, reformasi sistem kepartaian. Dan Himapolindro kemarin menyatakan tentang bahwa pijakan kita dalam berdemonstrasi menanggapi semua isu-isu yang ada, pijakan kita adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berarti dibentuknya kalau Himapolindro itu akumulasi ya? Secara keseluruhan pijakannya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ini tentang apa aja sih itu? Ya, intinya dalam undang-undang tersebut, dalam pasal tersebut, itu berbunyi isinya tentang kedaulatan ekonomi dan bagaimana negara memanajemen sumber daya alamnya. Gitu. Artinya ada sumber daya alam yang memang sifatnya ini adalah kebutuhan orang banyak, hajat hidup orang banyak yang memang harus dikuasai oleh negara. Harus negara yang kasarnya yang memonopoli lah. Tapi dipergunakan untuk kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Gitu. Itu yang kita tekankan. Himapolindro kita cukup bisa dibilang cukup kencang lah dalam pembahasan pasal 33. Karena kenapa? Dalam proses kajian kita terhadap pasal 33, kita melihat banyak kerugian negara karena negara tidak melandaskan kebijakannya pada pasal 33 tersebut. Kenapa? Kalau teman-teman boleh dicek di berita-berita berapa banyak total kerugian negara atas pertambangan ilegal. Itu kurang lebih ada 3.000 triliun. Kalau 3.000 triliun berarti berapa banyak orang yang bisa sarjana, berapa banyak rumah sakit yang akan bisa dibangun, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun. Itulah yang kita maksud sebagai kesejahteraan rakyatnya. Kalau semua kebijakan
terkhusus kebijakan ekonomi dilandasi oleh pasal 33. Iya. Karena kalau kita lihat hari ini yang sangat situasi hari ini juga kemarin ya ketika demonstrasi itu terjadi, ya kan? Statement Menteri Keuangan yang sebelumnya, yaitu sebelum Pak Purbaya itu Sri Mulyani, itu memberikan bahasanya ya, kenaikan pajak di beberapa sektor, ya kan, seperti itu. Dan juga beliau menyatakan bahwasannya anggaran untuk guru honorer itu beban ya, kayak gitu. Memang kalau dalam bahasa ekonomi, ya kan, dalam bahasa ekonomi memang pengeluaran kan kadang dibilangnya sebagai beban ya. Betul. Dan juga subsidi itu muatannya dibilang kompensasi, ya kan, dalam bahasa ekonomi. Nah, namun ketika kita coba tarik sebenarnya dasar lebih luas, bahwasannya negara juga perlu kayak gitu untuk menciptakan sebuah kondisi apa yang di-trade sama negara, apa yang didagangkan sama negara itu dikembalikan kepada masyarakat. Dan itu dilandasi oleh Undang-Undang Dasar pasal 33. Iya. Dan itu yang coba disuarakan sama Himapolindo hari Betul. ini. Itu yang coba kita rasakan, kita suarakan. Kenapa? Karena udahlah, janganlah mau bikin program A, B, C, D. Bagus mungkin bagus programnya. Tapi kalau biayanya adalah pajak rakyat, ya jangan dong. Lihat dong, masyarakat ini semuanya udah susah, semuanya kasarnya ya. Lu mau bantu rakyat, tapi pakai duit rakyat, mendingan gak usah bantu. Gitu, makanya coba dong maksimalin sumber daya alam yang kita punya. Tentu juga tetap mempertimbangkan lingkungan, tapi manfaatkan yang memang sudah berjalan, manfaatkan yang sudah ada, dan memang harus berani gitu. Saat melihat kerugian negara sebesar itu ya cukup miris ya, cukup sedih gitu. Kerugian negara kita besar, artinya ini masuk ke siapa? Entah masuk ke, mungkin juga masuk ke pejabat-pejabat juga yang bersekongkol dengan pengusaha. Tapi juga tantangannya sebenarnya kalau gue lihat itu di pengelolaan di pengelolaan anggarannya. Jadi kalau kita sadar bahwasannya mungkin kan kita ada beberapa pos-pos pendapatan negara ya. Nah ini juga sebenarnya harus dikaji ulang sih menurut gue. Dan sebenarnya masyarakat juga perlu tahu gitu apa perbedaan antara devisa hasil, baik itu ekspor, kemudian dan lain-lain, baik itu bentuknya penambangan, kemudian nikel, gas, migas dan lain-lain. Ini masuknya kemana, pos-pos anggarannya seperti apa, yang bisa likuiditas atau bisa langsung diambil ini yang mana, atau yang diendapkan dulu yang mana. Ini kan masyarakat juga perlu tahu. Kayak gitu. Akhirnya kalau kita sadar bahwasannya Undang-Undang pasal 33, Undang-Undang Dasar pasal 33 tahun 45 ini memang sangat sebenarnya harus bisa diterapkan kayak gitu. Dan juga ini juga harus diperhatikan ketika ini nanti diterapkan. Yang gue takutkan betul tuh pejabat-pejabat ini malah berkesempatan untuk mengeksploitasi alamnya. Nah ini yang jadi ketakutan kita kan sebenarnya. Makanya Pak Bu, yang dieksploitasi jangan alamnya tapi keuntungannya. Iya kan? Betul. Ya kan? Nah tapi tuh setelah lu masuk ke dalam istana, apa tanggapannya Mas Pras soal masalah Undang-Undang Dasar 33, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini gimana? Oke. Respon ini yang gue tangkap ya, respon Mas Pras sebenarnya cukup senang ya ketika melihat masih ada mahasiswa yang mau bahas pasal ini. Mungkin karena dia selalu bilang pasal 33 ini juga merupakan agenda besarnya Pak Prabowo Subianto. Gitu. Dia cukup senang dan dia bilang dia juga cukup serius. Pemerintah hari ini juga cukup serius untuk membahas dan menjalankan pasal 33 UUD 45. Terus kita jawab, kita lebih serius, makanya jangan main-main. Kalau kita udah serius tapi kalian main-main, ya kita akan serius untuk mengganggu kalian. Dibalikin terus gitu. Ya dia bilang, dia juga bilang banyak hal lah yang mau dia sharingkan sebenarnya
dalam bab pasal 33 itu. Cuma karena keterbatasan waktu kan masih banyak juga kawan-kawan mahasiswa lain yang mau berdiskusi dengan Mas Pras, jadinya nggak banyak. Intinya dia bilang dia cukup senang ketika memang pembahasan ini adalah pasal 33. Nah, itu kan akhirnya lu bisa dibilang masuk ya ke dalam istana. Orang kan yang biasanya masuk ke dalam istana kan selalu diisukan bahwasannya udah dikasih makan nih di istana, ya kan? Kayak gitu. Nah, akhirnya ini kalau lu lihat nih Tum, ini kan menjadi batasan memagari antara pergerakan dan juga batasan moral lu terhadap kekuasaan. Ya. Nah, ini sebenarnya garis batas antara kritik dan akomodasi politik ini kalau lihat ada di mana Himapol standing posisinya? Himapol-Indo standing posisinya tetap ada di garis massa. Ada di garis massa. Tetap ada di garis massa. Tapi kan Himapol-Indo ke DPR. Yes. Masuk. Himapol-Indo ada di istana gitu. Ya teman-teman cek kita di DPR dan di istana tuh ngapain? Gitu. Kita mau kunci pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat tersebut gitu. Iya. Nggak kita mau bilang gini bang, jadi gini bang. Ya, jadi gini kan dah. Jadi gini kan dah. Enggak. Yang kita sampaikan adalah soal fenomena aksi. Ini kayak gini. Bapak-bapak dewan, bapak-bapak menteri harus lihat. Gitu. Dan juga setelah dari situ bukan berarti kita juga nggak berbuat sesuatu. Gitu. Abis itu kita melakukan konsolidasi kembali. Situasinya seperti ini pernyataan tadi dari istana seperti ini. Gitu. Kita kaji lagi, ya kita turun lagi. Iya. Gitu. Iyalah. Itu kan menjadi apa ya? Ada kritik yang memang harus kita jalankan dalam proses pergerakan. Betul. Dan ketika dalam proses-proses yang memang akhirnya ada akomodasi-akomodasi politik yang mereka mencoba mengakomodasi kita nih, ayo udah sini. Wah, kita malah makin seneng, mampus. Kita cecer langsung depan muka. Iya, betul, iya kan? Betul. Kita cecer langsung depan muka. Betul. Nah, akhirnya ini kan pertanyaan-pertanyaan tersebut kan sangat berkembang dong di medsos ya, Tom. Iya kan? Berkembangnya di medsos, banyak sekali kawan-kawan yang mungkin merasa tidak terakomodasi katanya. Ya kan, melihat ini mau dapat makan siang, udah dapat nasi goreng nih, ya kan. Nah, ini kan cukup berbahaya tuh sebenarnya kalau kita ngomongin masalah era digital hari ini, ya kan. Nah, sebenarnya lu sendiri ngelihat gimana tuh era digital hari ini soal masalah mulai dari banyak sekali buzzer-buzzer politik menyerang. Ya kan, buzzer-buzzer politik ini tentunya ada bohir yang membiayakan mereka untuk menyerang, bahkan untuk mematikan mesin-mesin pergerakan, ya kan. Ini lo melihat fenomena ini seperti apa dalam kacamata anak politik? Ya. Fenomena buzzer, fenomena medsos. Iya. Ini plus minus sih sebenarnya. Plusnya adalah informasi sangat cepat. Benar. Minusnya adalah informasi sangat cepat. Jadinya tidak terbendung. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Oke, gitu. menarik. Terus? Itu plus minusnya. Jadi, tapi alhamdulillahnya akhirnya banyak media-media yang berkembang, yang media-media tersebut cukup mengedukasi. Cuma kadang gagalnya kita mengemasnya itu kan yang sulit. Benar. Mengemasnya yang sulit. Gagalnya kita semua tuh mengemasnya yang sulit. Sedangkan media-media ataupun informasi-informasi yang sifatnya bisa kita bilang buruk lah, itu dikemasnya sangat cantik sekali. Itu yang membuat kadang kita kalah. Gitu. Jadi sebenarnya ini momentum yang baik untuk akhirnya kan banyak sekali media-media yang tumbuh nih sekarang, apalagi banyak alumni politik setahu gua yang membuat media-media di UPN itu juga banyak. Yes. Senior gua yang berkarya lewat media. Ya alhamdulillah gitu. Akhirnya kita bisa menularkan, kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita di ruang-ruang media sosial. Jadi berarti sifatnya itu pandangan lo ini terhadap
bagaimana cara kita menghegemoni ruang-ruang ekonomi digital ini, ya kan? Digital ini untuk mengedukasi. Betul. Nah, menurut lu tantangan dalam mengedukasi selain ini tuh, selain berita buruk yang dipoles atau dikosmetikkan menjadi cantik, ini tantangannya apa lagi menurut lu? Supaya teman-teman di rumah sadar dan tahu anak-anak politik itu ternyata nggak cuma dalam segmentasi gaya-gayaan meniru pejabat atau mungkin hanya sekedar aksi, tapi kita juga berpikir. Betul. Kayak gitu. Menurut tantangannya apa lagi? Tantangannya sih banyak ya. Gue kan juga sempat bikin sama teman-teman gue bikin media-media edukasi gitu. Yes. Itu tantangannya banyak. Satu, kalau kita di media kadang kita cepat patah semangat ya. Oh, oke. Ya kenapa? Karena kan ini kayaknya kita gak banyak dilihat orang, kita kurang menarik gitu. Kira teman-teman malas. Yes. Teman-teman udah nggak punya semangatnya. Padahal ya harusnya dicoba ya terus, dibuat aja terus. Buat formulasi-formulasi baru itu. Berarti Inkonsistensi gitu. Dan apalagi ya sebenarnya banyak sih. Atau biasanya juga tantangannya kepada ya buzzer-buzzer ini. Yeah. Buzzer-buzzer yang memang malah gue sempat dengar, gue ngobrol sama siapa. Lu bikin perusahaan buzzer cepet kayaknya. Iya, cepet kayaknya. Karena laku. Karena apapun akhirnya dibuzzerin sekarang. Gila ya. Mungkin cara kerja algoritma hari ini ya. Kayak gitu kan. Reproduksi konten dan lain-lain. Itu jauh lebih cepat. Ayo taruhlah gini, orang motong video ya gak sih? Sekarang. Iya. Ya kan. Tapi gak melihat videonya secara selesai. Iya. Itu kan betul. Akhirnya masyarakat yang sangat dominan yang bahwasannya sekarang TikTok ini kayak radio tuh kalau lo sadar, ya kan? Radio itu kan nggak menyediakan atau memutar lagu yang lo inginkan, tapi mereka nge-shuffle terus apa yang mereka mau. Itu mungkin cara kerja algoritma hari ini. Yeah. Karena ketika kita ngelihat TikTok nih, kita slide ke atas, slide, itu kan bukan video yang kita mau. Akhirnya clipper, potongan-potongan video itu sampailah, ya kan, di handphone kita ngelihat. Yang sebenarnya pernyataannya mungkin panjang kali lebar, tapi yang di clipper yang dikit, gitu kan? Iya, itu tuh menarik tuh, kayak waktu itu itu beneran pernah kejadian kan? Kayak yang ada seseorang kalau nggak salah hakim, dia bilang tukang pecel lele itu koruptor. Di klip. Padahal pernyataan itu dia ngomong 5 jam. Videonya itu 5 jam. Di klip. Padahal kalau nggak salah konteksnya tuh dia lagi mengkritik undang-undang tipikor yang sangat yang sangat karet lah. Gak jelas nih. Undang-undang tipikor ini ada dalam satu pasalnya gitu. Kalau merugikan negara menggunakan aset negara, ya tukang pecel lele juga dong. Kenapa? Karena dia pakai trotoar, itu punya negara, gitu maksudnya dia. Oh. Tapi dia disangka ngatain tukang-tukang di pinggir jalan itu adalah koruptor. Nah itu salah satu dampak negatif atau buruknya cepatnya informasi. Nah itu kan berarti kan bahwasannya salah satu contoh teman-teman semuanya. Bahwasannya ruang media bisa menjadi jebakan. Betul. Iya gak sih? Nah kita coba berpikir kalau sebenarnya bisa menjadi jebakan, kenapa enggak ruang digital ini menjadi peluang, ya kan? Nah kita konteks kembali sedikit kepada ini kepada ruang digital atau digital yang sedang berkembang ini juga bisa menjadi peluang dalam pergerakan. Betul. Nah sangat. Ya kan? Menurut lu itu, masyarakat kan hari ini sudah banyak tercerdaskan soal masalah politik hari ini. Dan tentunya ruang digital yang semakin lebar terbuka juga menjadi proses pendidikan secara tidak langsung terhadap masyarakat. Tentunya, ya kan? Kalau kita lihat. Nah akhirnya dalam pergerakan, dalam sosial media juga, kita melihat ini ada peluang. Ada peluang yang akhirnya menjadi sebuah sarana proses pencerdasan masyarakat. Menurut Himapol Indonesia, gimana tanggapan daripada peluang sosial media dalam pergerakan hari ini? Oke. Peluangnya sangat
bagus, sangat besar. Cuma ada beberapa catatan. Oke. 25 kemarin, Yes. aksi chaos pertama kan, tanggal 25 itu didasari karena media sosial. Oke. Itu didasari karena media sosial. Udah rame tiba-tiba. Padahal sepengetahuan gua tidak ada satupun konsolidasi yang dibangun. Tidak ada satupun konsolidasi yang dibangun. Cuma banyak aja tiba-tiba banyak flyer demo, banyak flyer aksi. Tiba-tiba pecah lah tanggal 25 itu. Oke. Begitupun juga tanggal 28. Di media besar nih demo lagi, bubarkan DPR dan segala macem. Pecah. Padahal tidak ada bangunan konsolidasi yang dibangun. Dalam tataran mahasiswa nih ya? Dalam tataran mahasiswa? Dalam tataran mahasiswa. Oke. Akhirnya ini perlu kita kaji, ini perlu kita lihat bahwa sebegitu masifnya media sosial, sebegitu pengaruhnya media sosial dalam gerakan rakyat. Gitu. Makanya kalau ini bisa kita manajemen dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, mungkin pencerdasan politik akan maksimal di media sosial. Pergerakan contohnya demonstrasi bisa makin maksimal di media sosial. Gitu. Dan bahkan tuntutan 17/8 juga Itu hasil dari media sosial. konsolidasi sosial media. Konsolidasinya di medsos. Konsolidasi medsos. Ya, Nah, tapi konsolidasi medsos ini mungkin nggak bakal menggantikan konsolidasi nyata? seharusnya sih enggak ya. Enggak lah ya. Enggak sih, enggak. Kenapa ya? Sulit aja gitu. Rasanya berbeda. Konsolidasi sosmed itu malah kayak seakan-akan kita mendegradasi gerakan itu sendiri. Kenapa? Kenapa akhirnya mendegradasi gerakan menurut lu? Ya karena gerakan butuh aksi nyata. Gerakan butuh wujud. Sedangkan media sosial bagi lu semu berarti ya? Iya. Sementara. Gitu, nanti hilang, nanti muncul tren baru. Kan gitu di sosmed. Iya. Nah, ini yang pengen gua sedikit jelaskan ya ke teman-teman semuanya. Bahwasannya konsolidasi dalam sosial media itu salah satu yang cukup berhasil itu ada di Nepal. Ya kan? Betul. Ketika pemilihan Perdana Menteri itu melalui Discord. Namun apakah yang relevan ketika kita bicara iklim Indonesia? Betul. Nah, sedangkan taruhlah memang situasi eskalasi politik dan ekonominya pun berbeda. Tapi kita harus sadar bahwasannya sosial media, mungkin kita karena anak politik ya, belajar soal masalah pergerakan. Dulu ketika di zaman Perang Dunia Kedua itu memang masalah pergerakan, masalah mengkritisi itu hadir lewat koran-koran dan bentuknya propaganda itu dalam selembaran. Nah, perbedaannya persamaannya dengan sekarang itu hadir dalam sosial media kita. Nah, bagi gua segmentasi itu tidak dimasukkan dalam segmentasi gerakan mutlak tuh. Ketika kita bicara masalah konsolidasi, itu artinya kan penyampaian keresahan, penyampaian pandangan itu harus dikemukakan. Maka dari itu konsolidasi banyakkan dari elemen-elemen mahasiswa bersifat terbuka. Iya. Ya kan? Itu yang membedakan konsolidasi tertutup. Konsolidasi tertutup mungkin ketika mahasiswa mencoba merancang kabinet, itu kan berarti tertutup konsolidasinya. Kalau bicara masalah gerakan rakyat atau gerakan mahasiswa, kita selalu terbuka. Ya kan? Lalu apa yang membedakan dengan konsolidasi media sosial? Sebenarnya konsolidasi media sosial itu adalah proses penghimpunan massa aja. Iya. Yang dimana kita menyebarkan flyer propaganda. Bentuknya seruan, bentuknya ajakan untuk teman-teman yang tidak terkonsolidasikan. Betul. Dan kemudian aksi yang diberlangsungkan juga sebagai bentuk pencerdasan terhadap orang-orang yang mengikuti aksi. Karena mereka yang mungkin dari elemen-elemen yang tidak tergabung atau tidak masuk nih, tidak hadir dalam konsolidasi yang real. Kayak gitu. Nah, akhirnya kalau ditanya sebenarnya tuh, gue juga akhirnya sempat memperdebatkan ini dalam diri gue sendiri. Sebenarnya konsolidasi dalam media sosial ini itu bentuknya itu bisa nggak sih menggantikan konsolidasi nyata? Kalau bisa, wah keren sekali. Dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu membuat satu hegemoni baru itu pun sebenarnya bisa kayak gitu. Namun balik lagi, gue harus sadar ada sistem yang namanya tren atau algoritma. Tidak melulu bahasanya itu terus. Betul. Dalam seminggu pun nggak tentu.
Ya kan? Akhirnya gue sadar tren lagu Tabola Bale aja sudah digantikan sama tren lagu Oh cinta apa? Katidak itulah. Oh, iya. Ya kan? Cinta katidak. Nah, ini tuh udah lewat masanya. Ini cuma bertahan kurang lebih 1 bulan. Ya kan? Tapi konsolidasi nyata karena pergerakan atau kita rawat, contoh reformasi, agenda reformasi masih terawat hingga saat ini karena konsolidasi nyata. Betul. Agenda Kamisan itu bisa terawat sampai hari ini itu kan karena konsolidasi nyata. Betul. Itu yang akhirnya gue sadar dan gue memahami gitu. Oh ternyata konsolidasi nyata tidak bisa. Konsolidasi media sosial tidak pernah bisa. Ya. Konsolidasi media sosial hanya menjadi alat untuk mempropagandakan gerakan. Nah kita coba sambung nih Tum ke kita bicara masalah gerakan udah, kita bicara masalah anak-anak politik hari ini udah dari segi pencerdasan politiknya. Tapi kita coba scoop akhirnya dalam sesi-sesi terakhir ini kita coba yang lebih besar. Soal masalah tentunya kita punya harapan tuh. Ya kan? Tentunya kita sama-sama punya harapan untuk bangsa Indonesia dan anak muda Indonesia. Dalam perspektif lo, apa yang pengen lo utarakan sebenarnya untuk bangsa kita ini kan selalu motonya adalah menuju Indonesia Emas 2045. Betul. Iya gak sih? Betul. Harapannya akan dijunjung ke sana terus. Betul. Sebenarnya kayak gimana sih Tum? Lu mau memandang bangsa ini atau berharap untuk bangsa ini deh, anak-anak politik ini? Iya, untuk anak-anak muda, untuk gua, untuk lu. Iya. Masih muda kan? Masih. Masih muda. Indonesia Emas 2045 itu menurut gua harus. Itu harus. Visinya oke, cita-cita harapannya juga oke. Lagi-lagi untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kuncinya bukan di pemerintahan sekarang, tapi di anak muda sekarang. Karena kenapa? Mungkin 20 tahun lagi udah banyak yang lupa siapa yang ngisi pemerintahan sekarang. Tapi tentu di 20 tahun lagi ya anak-anak muda yang sekarang masih nongkrong-nongkrong, diskusi-diskusi, masih mengorganisir. Itulah mereka-mereka nantinya yang akan memastikan apakah Indonesia 2045 itu emas atau tidak. Kalau 2045 itu emas dalam konteks 100 tahun, itu mah pasti. Gitu. Mungkin pasti kita akan 100 tahun, emasnya 100 tahun. Tapi emas secara makna kan yang kita pengen. Emas secara makna, emas secara visi yang kita pengen. Nah itu bisa dikatakan emas secara makna atau tidaknya tergantung kita, muda-mudi Indonesia hari ini. Yang memang masih punya rasa semangat terhadap republiknya, masih mempunyai rasa cinta terhadap republiknya. Jadi kepada anak-anak muda sekarang jangan terlena dulu dengan dunia-dunia yang seperti ini tuh dalam konteks ya gampang puas, gampang menerima keadaan. Tidak, ini memang waktunya kita masih muda untuk capek, untuk luka-luka, untuk sampai ke titik-titik kritis kita. Inilah waktunya gitu. Dan tetap jaga semangatnya gitu, karena banyak sekarang anak muda pun juga sudah hopeless, udah nggak mikirin negaranya gitu. Karena kenapa? Alasannya ya fokus mau cari uang. Nggak salah cari uang, tapi kalau semuanya fokus cari uang, siapa yang mikirin negara? Nah ini Tom, ini kan salah satu fenomena yang terjadi bahwasannya Gen Z ini maunya praktis ya. Sedangkan kita membangun falsafah, ibaratnya pendahulu kita membangun falsafah moral ini secara kebangsaan gak praktis. Mungkin statement terakhir dari elu nih Tom. Gimana untuk mengembalikan rasa kepemudaan kita sama seperti para founding father kita menurut lu? Kembali lagi perbanyak
literasi soal sejarah sih sebenarnya. Harus perbanyak, anak muda tuh harus tahu Bung Tomo saat orasi di radio itu di umur berapa. Dia harus tahu Syahrir CS, nyulik Soekarno-Hatta itu umur berapa. Tan Malaka dibuang ke negeri orang itu umur berapa. Teman-teman harus tahu itu. Gitu. Teman-teman sekarang banyak ya mahasiswa aktivis, istilahnya gini, gue dengar istilah yang lucu. Aktivis. Gimana? Aktivis zaman sekarang nih nggak takut mati, tapi takut lapar. Itu. Anjing. Nggak takut matinya itu kan udah keren, tapi takut laparnya itu. Percayalah bahwa ketika kita percaya dengan pijakan kaki kita, idealisme kita, itu tidak akan membuat kita lapar. Gitu. Mungkin itu ya teman-teman semuanya yang kita bisa hadirkan, bahwasannya banyak sekali rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi dan tentunya ini menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi anak muda dan politik untuk masyarakat ke depan. Tentunya anak muda hari ini diharapkan untuk bisa terus berinovasi, terus berkarya, namun tidak lupa juga untuk berbangsa. Terima kasih, Siap. Tum, atas Sama-sama. kehadirannya di Gersospol. Kalau kata anak Himapol, terus berbakti, berkarya untuk negeri Himapol Indonesia. Terima kasih, Tum Torik, dan terima kasih teman-teman Gersospren. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.